Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, Prodi Sistem Informasi semester 3, Fakultas Teknik, Kampus Universitas Islam Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku bestseller How to Win Friends and Influence People, yang dimana artinya bagaimana mendapatkan teman dan mempengaruhi orang. Sebuah hal yang harus kita mengerti untuk kita menghadapi orang lain dengan lebih efektif, yaitu dimana teknik in handling people, teknik dalam menangani orang, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, don't criticize, don't condemn, don't complain, yaitu dimana artinya jangan mengkritik, jangan mengutuk, jangan mengeluh. Dan saya akan menjelaskan, yaitu sebuah kritik tidak akan membuat orang lain bersemangat untuk menjadi lebih baik. Ketika seseorang menerima kritik, kebanyakan orang akan cenderung membela dirinya dibandingkan mengubah dirinya untuk lebih baik, apalagi jika kita sampai menjelekkan dan mengeluh tentang orang itu. Dan poin pembahasan yang kedua, give honest and sincere impression, yaitu berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Maksudnya gimana? Penghargaan yang tulus dan jujur akan membuat seseorang merasa dihargai. Benar, merasa dihargai, dia akan merasa dirinya penting. Rasa penting dan dihargai adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mampu membuat orang lain merasa penting dan dihargai, mereka dengan hati akan memberikan usaha terbaik mereka. Dan pembahasan poin yang ketiga, yaitu also spin the other person and eager one, yang dimana artinya harus spin orang lain yang sangat ingin bagaimana. Kita perlu memahami sudut pandang orang lain sebelum kita mendorongnya melakukan sesuatu. Dari sudut pandang itulah kita akan mengerti apa yang akan menjadi keuntungan bagi mereka. Ketika mereka menyelesaikan hal-hal yang kita mau, orang akan lebih bersemangat ketika ia mengerjakan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya. Dan di dalam buku bestseller, yaitu bukan cuma teknik in handling, yaitu yang kedua, 6 ways to get people to like you, yaitu dimana artinya 6 cara membuat orang menyukaimu. Dan di sini dibagi 6. Yang pertama, become genuinely interested in other people, yang dimana artinya menjadi benar-benar tertarik pada orang lain. Maksudnya, pertama-tama Anda harus tertarik dengan kehidupan mereka. Bukan hanya tertarik, tetapi Anda harus memiliki antusias dan rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang mereka bicarakan. Rasa antusias ini akan terlihat dari cara Anda mendengarkan, memberikan respon, bahkan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan orang yang ada di depan Anda. Kembangkanlah rasa antusias Anda ketika Anda memberikan respon terhadap orang di sekitar Anda melalui cara ini. Dengan melalui cara ini, Anda akan lebih disukai oleh orang di sekeliling Anda. Dan poin yang kedua, smile, cara tersenyum. Yaitu senyum itu adalah hal yang sangat penting yang sering kali dilupakan oleh orang-orang yang dicap sebagai orang tidak menyenangkan. Anda tidak akan mendengarkan event yang besar ketika Anda memberikan sebuah senyuman terhadap orang yang di sekitar Anda. Sebuah senyum dapat diartikan sebagai saya menyukai Anda. Anda membuat saya merasa bahagia dan senang berjumpa dengan Anda. Hanya melalui sebuah senyum dapat diartikan sebagai saya menyukai Anda. Anda membuat saya bahagia dan senang berjumpa dengan Anda. Begitu. Dan yang ketiga, a person name in the most important sound in any language, yang dimana artinya nama orang dalam suara
terpenting dalam bahasa apapun. Ketika kita mengingat nama orang tersebut, kita membuat orang itu merasa dirinya penting. Pastikan Anda sering menyebut namanya, bukan nama panggilan lain. Dan yang keempat, be a good listener, yaitu jadilah pendengar yang baik. Ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, orang akan termotivasi untuk berbicara lebih banyak. Ketika seseorang berbicara lebih banyak dengan Anda, ini menandakan bahwa mereka nyaman dengan kehadiran Anda. Perasaan nyaman inilah yang menjadi tolak ukur apakah orang lain menyukai kita. Untuk dapat menjadi pendengar yang baik, membuat orang lain berbicara terus tentang dirinya juga sangat penting. Dan yang kelima, talk in terms of the other person's interest, yang dimana artinya berbicara tentang minat orang lain. Bukan memilih topik yang membuat diri kita terlihat pintar atau terlihat hebat ketika Anda sedang berbicara dengan mereka. Justru sebaliknya, ketika Anda berbicara dengan orang lain merasa dirinya pintar dan hebat, perasaan inilah yang membuat mereka lebih nyaman ketika berbicara dengan Anda. Dan yang keenam, make the other person feel important in do it sincerely, yang dimana artinya membuat orang lain merasa penting dalam melakukannya dengan tulus. Bagaimana kita dapat membuat orang lain merasa penting dapat dimulai ketika kita dapat menemukan orang yang menjadi kelebihan orang tersebut, dan ketika kita telah berhasil menemukan kelebihan dari orang ini, kita dapat menyatakannya dengan tulus. Hal inilah yang membuat ia akan merasa penting dan dihargai oleh kita, karena di luar sana banyak sekali orang yang berfokus terhadap apa yang menjadi kekurangan orang lain dibandingkan apa yang menjadi kelebihannya. Untuk kita dapat disukai, kita harus mengganti kacamata kita agar dapat menemukan hal-hal baik dalam diri seseorang. Dan dalam buku How to Win Friends and Influence People, yaitu ada pembahasan yang ketiga, win people to your way of thinking, yang dimana artinya menangkan orang-orang dengan cara berpikir Anda. Dan di sini dibagi 12. Yang pertama, the only way to get the best of an argument is to avoid ID, yang dimana artinya satu-satunya cara untuk mendapatkan argumen terbaik adalah dengan menghindari ID. Menghindari perdebatan. Iya, karena sebuah perdebatan tidak dapat memenangkan siapapun. Ketika kita kalah dalam perdebatan, mereka tidak akan mengerti dengan cara berpikir, dan ketika kita menang dalam sebuah perdebatan, kita tidak akan memenangkan hati dari orang yang berdebat dengan kita. Dan yang kedua, show respect for the other person's opinion, never say you're wrong, yang dimana artinya tunjukkan rasa hormat untuk pendapat orang lain, tidak pernah mengatakan Anda salah, tidak pernah. Anda harus menghargai pendapat orang lain. Jangan pernah mengatakan bahwa seseorang salah. Ketika seseorang salah, Anda perlu menyampaikannya dengan cara yang baik. Anda dapat membuat mereka berpikir apa yang salah dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Misalnya, mengajukan pertanyaan, bagaimana hasilnya jika kita menggunakan dengan cara yang lain? Menurut Anda, apakah hasilnya akan menjadi lebih baik? Ketika Anda mengajukan pertanyaan yang tepat, mereka akan menyadari apa yang menjadi kesalahan mereka. Bukan hanya itu saja, dengan cara ini mereka lebih termotivasi untuk melakukan perbaikan, terutama di hal-hal yang kurang saat ini. Dan yang ketiga, if you are wrong, admit it quickly and emphatically, yang dimana artinya tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Ketika Anda melakukan kesalahan, Anda harus menyadari dan mengakuinya dengan cepat. Tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Tetapi bagaimana kita mengakui dan memperbaiki kesalahan yang kita buat ini yang dinilai oleh banyak orang-orang di sekitar kita.
Dan yang keempat, begin in a friendly way, yang dimana artinya dimulai dengan cara yang sederhana. Ketika kita ingin memberikan masukan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, pastikan kita memberikan masukan dimulai dengan sesuatu yang telah mereka lakukan dengan baik. Kita perlu menerapkan teknik sandwich, di mana kita memberikan pujian, masukan, dan ditutup dengan pujian lagi. Dengan kita melakukan ini, seseorang akan lebih terbuka terhadap masukan yang kita berikan. Mereka tidak terpancing untuk membela diri atau berusaha menutupi apa yang terjadi kesalahan yang mereka lakukan. Dan yang kelima, get the other person saying yes immediately, yang dimana artinya minta orang lain untuk segera mengatakan iya dan iya. Buatlah orang lain mengatakan iya dan iya ketika Anda berusaha meyakinkan seseorang atas pemikiran Anda. Anda perlu menggiring pemikiran mereka dari iya yang kecil. Misalnya saja, jika Anda berusaha meyakinkan seseorang membeli untuk produk Anda, keputusan untuk membeli produk Anda adalah iya yang besar. Anda dapat menggiring iya yang besar ini dari iya yang kecil. Seperti apakah menurut Anda produk ini berguna? Apakah produk ini dengan dapat membantu Anda menyukai produk ini? Jadi ketika calon pembeli Anda mengatakan iya untuk ketiga pertanyaan ini, kemungkinannya menjadi sangat besar untuk calon pembeli Anda mengatakan iya dan memutuskan produk yang Anda jual. Yang keenam, let the other person do a great deal of the talking, yang dimana artinya biarkan orang lain yang banyak bicara. Dengan membiarkan orang yang berbicara dengan Anda menyelesaikannya seluruh pembicaraan dia sebelum kita mulai berbicara, teruslah bertanya supaya orang yang berbicara di depan Anda mengeluarkan semua hal yang ada di dalam kepalanya dan menyampaikannya kepada Anda setelah mereka menyelesaikan apa yang ada di dalam kepala mereka. Seluruhnya mereka akan lebih terbuka hal-hal yang Anda katakan berikutnya. Dan yang ketujuh, let the other person feel that the idea is his or hers, yang dimana artinya biarkan orang lain merasa bahwa idenya adalah miliknya. Ya, ketika Anda meyakinkan seseorang atas sesuatu hal, Anda perlu berdiskusi dengan orang yang itu. Proses diskusi yang Anda lakukan bersama itu membuatnya akan merasa memiliki keputusan yang dihasilkan dari diskusi tersebut. Rasa memiliki ini menciptakan komitmen yang besar ketika mereka menjalankan hasil keputusan diskusi. Dan yang ke-8, try honestly to see things from the other person point of view, yang dimana artinya cobalah dengan jujur untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Kita perlu berempati dan melihat sesuatu cuman kacamata kita. Ketika kita berusaha melihat suatu hal dari kacamata dengan orang lain, mungkin saja kita melihat solusi dari sebuah masalah tanpa harus berdebat dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang ke-9, be sympathetic with the other person ideas and desires, yang dimana artinya bersimpati dengan ide keinginan orang lain. Anda perlu mengerti dan bersimpati keinginan orang lain. Dengan yang apa kita mengetahui keinginan orang lain, kita dapat mengambil keputusan yang sejalan dengan keinginan mereka. Hal inilah yang membuat mereka akan memilih komitmen dan motivasi yang lebih besar. Dan yang 10, appeal to the number motives, yang dimana artinya menarik minat yang lebih mulia. Kita harus menghargai alasan yang mulia dari seseorang karena setiap orang memiliki dua alasan yang besar ketika mereka lakukan sesuatu. Yang pertama adalah alasan yang mulia seperti mengubah dunia menjadi dampak memberikan nilai. Dan yang kedua, alasan sebenarnya seperti bertahan hidup, mencari uang, dan lain-lain. Dengan hanya kita berfokus dengan alasan yang sebenarnya, banyak orang akan menjadi defensif karena hidup yang bernilai adalah panggilan umum bagi seorang manusia. Ketika kita menghargai alasan mulia seseorang, kita memberikan mereka kesempatan untuk berasa bernilai. Dan yang ke-11 yaitu
dramatis or ideas yang dimana artinya mendramatisir ide-ide Anda. Anda perlu mendramatisir ide-ide Anda. Anda perlu melatih kemampuan dalam bercerita, karena ketika Anda memiliki ide-ide yang luar biasa tetapi Anda tidak dapat menceritakannya dengan baik, beberapa orang yang tidak akan tertarik dengan ide Anda, tetapi sebaliknya, sebuah ide yang mungkin biasa saja, jika Anda dapat menceritakannya dengan luar biasa, ide ini akan terdengar begitu dahsyat. Ini yang akan mengubah cara pandang orang terhadap apa yang Anda sampaikan, begitu. Dan yang ke-12, throw down a challenge, yaitu melempar tantangan. Yang dimana cobalah menantang mereka dengan kita melemparkan sebuah tantangan. Kita merangsang mereka untuk berkompetensi. Rasa kompetitif sering sekali menggerakkan orang untuk menyelesaikan hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan dalam kondisi biasa-biasa saja, begitu. Dan masuki pembahasan yang keempat dalam buku How to Win, yaitu Be Leader, How to Change People Without Giving Offense or Arousing. Jadilah, yang dimana artinya jadilah pemimpin bagaimana mengubah orang tanpa menyinggung atau menimbulkan kebencian, begitu. Dan di sini dibagi 9. Yang pertama, begin with praise and honest appreciation, yaitu yang artinya mulailah dengan pujian dan penghargaan yang jujur. Contohnya, mulailah dengan pujian dan apresiasi yang jujur. Sebelum Anda memberikan masukan, pastikan Anda memulainya dengan sesuatu yang positif. Karena apa? Dengan melakukan hal ini, orang akan lebih terbuka terhadap masukan yang Anda berikan. Dan yang kedua, call attention to people's mistakes indirectly, yaitu dimana artinya memperhatikan kesalahan orang secara tidak langsung. Anda dapat membuat mereka menyadari apa yang salah dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Biarkan Anda berpikir bagaimana hasil jika mereka melakukannya dengan cara yang baik. Yang ketiga, yaitu talk about your own mistakes before criticizing the other person, yang dimana artinya bicarakan kesalahan Anda sendiri sebelum mengkritik orang lain. Ceritakan kepada mereka kesalahan yang pernah Anda lakukan. Hal ini akan membuat mereka lebih terbuka terhadap masukan yang Anda berikan, begitu. Dan keempat, ask question, yaitu yang artinya dimana bertanya. Anda perlu mengajukan pertanyaan dibandingkan memberikan perintah. Sebuah pertanyaan akan membuat orang yang menerimanya merasa memiliki pilihan, sementara perintah hanya bersifat satu arah. Yang kelima, yaitu let the other person save face, yang dimana artinya biarkan orang lain menyelamatkan mukanya. Biarkan orang lain menyelamatkan mukanya sendiri. Ketika orang melakukan kesalahan, pastikan Anda menegur mereka dan memberi mereka masukan di depan umum, karena ketika Anda melakukannya di depan umum, rasa malu yang timbul akan membuat mereka tidak menjadi produktif, gitu. Dan yang keenam, yaitu praise the slightest improvement and praise every improvement, yang artinya puji peningkatan terkecil dan lakukan setiap peningkatan. Berikan pujian terhadap perkembangan sekecil apapun. Ketika kita terbiasa melakukan hal ini, kita akan meningkatkan motivasi orang-orang yang ada di dalam tim kita. Motivasi inilah yang akan terus meningkatkan performa kerja mereka. Yang 7, praise the improvement and praise every improvement, yaitu puji peningkatan terkecil dan lakukan setiap peningkatan. Yang dimana berikanlah reputasi yang baik terhadap orang-orang yang kita pimpin. Ketika kita memberikan reputasi yang baik terhadap orang yang ada di dalam tim kita, mereka akan dengan sendirinya mempertahankan reputasi itu agar tidak hilang. Jika Anda berkata kepada salah satu tim desain Anda bahwa dialah desainer terbaik tahun ini,
Ketika ia mengerjakan proyek-proyek ke depannya, dia akan tetap mempertahankan standar kerjanya agar reputasinya sebagai desainer terbaik di tahun ini tidak luntur begitu. Dan yang kedelapan, use encouragement make the fault seem easy to correct. Yang dimana artinya gunakan dorongan untuk membuat kesalahan tampak mudah diperbaiki. Gunakan pujian untuk membuat sesuatu yang salah menjadi mudah untuk diperbaiki. Sebuah pujian akan membuat rasa percaya diri seseorang peningkatan dengan cara percaya diri yang cukup seseorang dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Dan yang kesembilan yaitu make the other person happy about doing the thing you suggest. Yang dimana artinya buatlah orang lain senang melakukan hal yang Anda sarankan. Buatlah orang lain merasa senang melakukan hal-hal yang Anda minta. Ya, Anda dapat memberikan insentif, bonus, reward, dan lain-lain. Ini akan membuat mereka merasa dihargai atas semua yang mereka kerjakan. Dan inilah yang akan membuat sebuah kerjasama berlangsung panjang. Dan sekian dari saya definisi tentang buku bestseller How to Win Friends and Influence People. Dari saya Abdurrahman, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.